yang dikehendaki berangkat dari Rijal atau Masyurot minimal ini 3 tahun nih hidup dengan amal makomi. Karena yang mulia kalau orang di Indonesia saja di kampung dia yang secara notabene misalnya bahasanya sama, ahwalnya mudah, orang Islam yang dijumpai, tidak bisa hidup dengan amal makomi, apalagi negeri lain yang ahwalnya berbeda begitu. Maka penting bagaimana diri kita hari memikirkan sebelum kita berangkat keluar intikoli, maksimalkan dulu amal makomi yang ada di kampung kita. Pertama adalah PR yang menjadi lama, sekalian, adalah taklim rumah. Ini taklim rumahnya amal yang paling mudah, tidak usah pakai biaya apapun. Kita yang atur waktunya ya, tetapi ini paling banyak ditinggalkan. Maka kita penting berhajat bagaimana menghidupkan taklim rumah di tempat kita ya. Jadi sekalian, taklim rumah ini kita harus betul-betul merasa bahwa kita yang butuh dengan taklim rumah. Hari ini macet jamaah Rijal atau intikolinya ya, ini pasti kalau kita cek taklim rumah yang nggak jalan. Kalau satu orang taklim rumah jalan ya, sekalian ini pasti keluar 3 harinya mudah, 40 hari 40 hari semuanya akan mudah. Terutama ya, setiap diri kita yang pernah keluar Subhanahu wa ta'ala dikehendaki pada masyarakat adalah bagaimana orang yang pernah keluar Allah Ta'ala ini harus taklim rumah dengan 5 amal secara sempurna. Satu orang masyayikh waktu kami hadir di Istimewa Aceh waktu itu menyampaikan, seandainya katanya suatu hari setiap ahbab yang pernah keluar 3 hari menambah pengorbanan jadi keluar 10 hari tiap bulan, maka kita nanti katanya akan melihat orang-orang Islam akan datang ke masjid untuk bisa keluar tasil keluar 3 hari tanpa ditaskil. Nyodorkan diri sorangan, Pak. Saya lihat perkara ini dari Sri Lanka waktu itu. Ini di Sri Lanka ya, saking amalnya kuat. Orang-orang lama menikah pengorbanan. Itu anak-anak kecil yang usia PAUD, SD ini ini dibawa ke masjid untuk belajar ngaji. Setelah mereka balik, Pak, ibunya membawa mereka datang ke masjid. Maulana, ini anak saya sudah balik, ini tasnya, ini uang tafakut untuk keluar 3 hari. Jadi orang-orang 3 hari itu indung bapaknya dibawa ke masjid, Pak. Sehingga jamaah 3 di sana, 20 jamaah, 50 jamaah 3 satu muhalah. Karena tanpa ditasil pun mereka dibawa ke masjid. Kapan terjadi? Ketika orang yang pernah keluar Allah meningkat pengorbanan. Kemudian masalah taklim rumah kata Masya juga begitu. Suatu hari katanya kalau kalian yang pernah keluar 3 hari ke atas menghidupkan taklim rumah dengan 5 amal sempurna, maka nanti kita akan melihat seluruh rumah orang Islam akan melakukan taklim rumah dengan sendirinya, tanpa harus ada mudzakarah, simulasi segala macam ini. Kapan terjadi? Ketika setiap ahbab menghidupkan taklim rumah dengan 5 sempurna. Sekarang jangankan bicara orang Islam yang pernah keluar, ahbab 4 bulan tiap tahun pun yang sering ngasih mudzakarah pun terkadang tidak pernah hidupkan taklim rumah dengan amal sempurna. Terkadang di halaqah, di markas, taklim rumah penting, begitu pulang tidur dia di rumah. Jadi ini kita sama-sama pahami bahwa ketika hidupan taklim dengan sempurna dengan 5 amal, ini asbab kebaikannya akan jadi kebaikan buat umat Islam di kampung kita. Maka yang melihat tempat waktunya istiqamah, tempatnya istiqamah. Kemudian ini dikehendaki ini orang-orang lama yang harinya minimal 1,5 jam bahkan sampai 1,5 jam. 1,5 jam ini sangat mudah kalau mau praktek. 1/2 jam kita bakal tajwid, 1/2 jam taklim kitabiyah, 1/2 jam udah 6 sifat. Kalau taklim dengan tasya dan musyawarah. Nah, jadi yang 1,5 jam sebenarnya ini aktif, jadi hidup. Kadang kurang. Bapak yang pernah 1,5 jam ini, 1/2 jam kita buat hal tajwid. Anak kita, istri kita, ini semua aktif. Karena untuk anak aja 10 menit, untuk kita 10 menit, untuk istri 10 menit, 30 menit nggak terasa. Kamu lah budak ngalobak mah, hiji-hiji di papayan tah, di petel halakat tajwidnya. Bisa lama halakat tajwidnya nih. Setelah halakat tajwid dibuat, kemudian taklim kitabnya bergantian. Untuk hari ini besoknya pada amal dan pada sedekah. Kemudian nyemis catatan kitab dibuat mudah 6 sifat. 6 sifat ini yang mulia kalau bisa diusahakan di rumah ini masih bukan takror tapi targibiyah. Bapak bayar 6 sifat. Ya, di rumah ini bayar 6 sifat, di kursian pakai minyak wangi, kayak mau bayar markas saja di markas. Bodoh ning di halaqah di markas teh kebagian atau di imah teh bayar teh, Pak. Banyak porsinya. Bayar markas kan cuma takrir, bayar maghrib, itu sahabat, bayar semua cuma 4 waktu saja. Tapi kalau di rumah ini subhanallah banyak kapasitas. Nih ke rumah atau di markas kebagian di imah-imah tuh bayar teh. Bayar pakai kursi sungguh-sungguh, pakai sapeker enggak perlu, Pak. Jadi betul-betul 6 sifat di rumah itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu begitu. Bayar 6 sifat salah ke nama era. Jangan salah ada di mana-mana. Orang bagi bayar, pasti imah tuh waktu dibayar. Nargib, masih di medsos di mana wani ada di imah, depan ahli keluarga pun benar dibayar. Bayar 6 sifat depan ahli keluarga kita. Bicara kepada Allah, ngomongkan sunnah kayak tadi lah. Ya, nggak usah sepanjang itu misalnya. Sehingga betul-betul 6 sifat nggak terasa. Setengah jamnya atau siapa lalu orang bayar ke keluar setengah jamnya asa kurang tak. Kadang-kadang sekolah ayo gitu tak kan kadang waktu-waktu di mana mau apa. Jadi nggak terasa betul 6 sifat setengah jam ini. Dengan sungguh-sungguh didudukan. Betul 6 sifat nanti ada tasyil, ada musyawarah. Kemudian yang
hal penting Pak. Ini karena diperhatikan. Ya. Bapak yang mulia biasakan Pak. Kalau kita cari apa namanya di Sukowi, alhamdulillah sudah tidak, tapi tempat lain masih ada taklim rohani pada maghrib. Hindari taklim rohani pada maghrib. Kalau bisa janganlah pada maghrib. Pada maghrib semua ahbab gereja ada di masjid. Kemudian waktu istiqomah, tempat istiqomah, kemudian yang ini perkara penting Pak. Kita buat jauhlah ahli keluarga kita sebelum taklim rumah. Bapak yang terkadang kita taklim rumah, budak ulin, kadang-kadang budak lagi nonton TV di tetangga. Orang taklim rumah ini jahil. Kenapa kawan-kawan kita tengah kita arek jauh lagi disusuli, mau ke markas diusui, keluar 3 hari diusui. Sementara anak-anak kita mau taklim rumah diusuli. Sebelum taklim rumah kita buat usi buat anak-anak kita ya. Cari anak-anak yang besar di mana, yang kecil di mana ya. Nah, sehingga ketika taklim rumah semua duduk dalam taklim rumah, hempak kabeh dalam mukeun. Walaupun di dalam rumah kadang-kadang anaknya ribuan dulu 4 tahun, anak namanya enggak jadi masalah. Yang penting selama mereka masih dalam rumah dalam naungan malaikat. Jadi pentingnya sekali lagi kita usuli cari anak-anak kita ketika taklim rumah. Jangan sampai anak-anak berkeliaran di mana-mana, Pak, salah orang budak saya diarah ke entung nama. Dah salah kita ketika taklim rumah ya, subhanallah. Kalau anak telat makan, telat mandi, telat sekolah, ini bawel di tayangan, budaknya mana budak? Ini waktunya sekolah, can mandi, can dahar di tayangan. Ketika waktunya taklim apa dicari? Kadang-kadang bapak lagi telat taklim masalahnya. Ini dicari Pak anak-anak kita, ini penting. Taklim rumah adalah amal yang sangat penting dihidupkan di rumah tangga kita. Ini nanti kedepannya dengan keberkahan rezeki, kemudian dengan kemudahan kita bisa di kemanapun kita pergi, kita kazah ya. Ini dengan tahu dengan taklim rumah. Demi Allah yang hidup dengan taklim rumah di tempat kita dengan berkat negeri jauh ini sama pentingnya. Komo imam amal yang paling ikhlas Pak. Kadang jamaah ke negeri jauh, Pak pulang ke negeri jauh terdengar mahalah, halakah, markas, sajawat, apa berangkat ke negeri jauh Pak. Kadang keikhlasan kurang terjaga. Tapi duduk dengan taklim rumah, dengan penuh tawajuh, dengan penuh adab di rumah kita, hanya Allah Ta'ala yang dan kita yang tahu perkara ini. Jadi yang ini taklim rumah penting diperhatikan Pak. Sebetulnya orang-orang yang pernah kuliah Allah jangan dirayu-rayu taklim rumah. Masa ahbab, masyurah yang pernah 40 hari, 2 bulan, 3 hari untuk kehidupan taklim rumah kudu rayu-rayu kene. Terus siapa yang akan merayu umat dari luar sana untuk kehidupan taklim rumah? Harusnya kita ini ahbab, masyurah yang pernah kuliah Allah Ta'ala tugasnya merayu umat untuk kehidupan taklim rumah dekat mereka. Ini karena subhanallah. Jompang Pak, apa namanya antara jumlah ahbab di halaqah kita di muhal dengan taklim rumah sangat subhanallah. Sampai sekarang ada bukan tanggung jawab masalah taklim rumah. Saking hancurnya taklim rumah setiap muhal dan halaqahnya. Jadi yang punya taklim rumah ini penting sama kita perhatikan waktu istiqamah, tempat istiqamah sampai 1 jam setengah kalau bisa diusahakan. Kemudian yang kedua ibu yang punya, ibu sekalian, ada punya tanggung jawab setiap minggu hadir taklim masa mingguan. Ibu-ibu yang sudah di muhalanya hidup dalam taklim masa mingguan, alhamdulillah kita istiqamah hadir. Bapak pun punya perhatian. H-1 misalnya hari Minggu buat taklim masa mingguan, hari Sabtu sudah dimusyawarahkan siapa petugasnya. Untuk apa? Kadang-kadang pas minggu ini Pak dimusyawarahkan. Kadang-kadang baru bagaimana ibu membuat taklim masyarakat, kadang di muhalah pun nggak dimusyawarahkan juga. Maka H-1 ini yang punya dimusyawarahkan petugas taklim masa mingguan. Kemudian ibu ya kita sama-sama tahu taklim masa mingguan ini posisi seperti malam markas untuk Rijal. Nah, jadi ibu sekalian, malam markas ibu-ibu adalah taklim masyarakat mingguan. Maka bapak yang di muhalanya belum ada taklim masyarakat mingguan, silakan diizinkan merapat datang ke muhalah-muhalah untuk kemudahan. Kemarin disampaikan, nggak mesti yang terdekat, yang penting istri kita nyamannya kemana, ke situ aja sudah. Misalnya biasa kita dekatnya ke At-Taqwa, tapi si ibu rada genahna nyamannya ke Al-Ikhlas biasanya. Sudah yang biar nyaman saja. Yang penting setiap minggu jangan sampai alia kita tidak hadir taklim masyarakat mingguan. Dan niat pembelajaran hidupan, tapi untuk buat selamanya ini bukan. Maksudnya sementara ini sebelum di rumah muhalah kita hidup tengah di rumah muhalah masyarakat mingguan dengan mandiri, sementara ibu sekalian silakan hadir ke taklim masyarakat mingguan yang kemudahan saja datang ke situ. Nanti kesana diperhatikan, sekarang memang agak dipersulit lagi, bukan dipersulit maksudnya diperketat lagi syaratnya 2 orang yang pernah 15 hari dan 3 orang yang pernah 3 hari. Tapi yang sudah jalan dengan tertib yang dulu silakan dijalankan. Jadi perhatian Pak, jadi Bapak setiap minggu ini perhatian ulang-ulang hari malam markas diperhatikan, kadang-kadang hari malam Jumat. Ya tapi kadang-kadang ibu kita, istri kita tidak hadir taklim mingguan. Jadi Bapak yang belum ada silakan mencari taklim masyarakat yang sudah hidup di mana, kita datang setiap hari Minggu. Kemudian ibu sekalian, rumah Pak. Nah, rumah ini subhanallah, ini sangat ditekankan rumah untuk terima jamaah masyurah. Ini pun serta kazah dari masyayikh yang menjadi PR orang-orang Indonesia juga. Jadi sekali yang punya orang-orang Islam yang belum pernah keluar dari Allah Ta'ala pun ini dikehendaki untuk terima jamaah masyurah. Bonus keluar. Cacak-cacak orang Islam yang belum pernah keluar dari Allah Ta'ala dibolehkan untuk terima jamaah. Apalagi orang pernah keluar dari Subhanahu wa ta'ala, ini sangat diinginkan setiap diri kita menerima jamaah masyurah. Jadi setiap halaqah yang kalau bisa 1 hari jamaah 40 hari masyurah dihabiskan 1 halaqah. Minimal 10 hari 1 halaqah. Kalau bisa bahkan 1 muhalah, ya.
Maka nanti kalau ada jamaah surut, cari rumah-rumah rebut termasuk rumah kita. Lebih baik rumah kontrak sederhana tapi siap terima jamaah surut daripada rumah asli mewah tapi tetap pernah terima jamaah surut. Kan sering kita dengar ya, seluruh perkayaan untuk agama, pakunya, semuanya keramiknya akan menjadi pahala di akhirat. Ya. Imam orang mah goreng, justru ini yang luar biasa, Pak. Dulu saya di Natuna itu ada satu Kapolri yang mau kebagian Allah, dia mencari satu rumah sumurnya masih pakai timbangan. Dia bilang supaya istri saya mengenang masa-masa Fatimah mengambil air dengan timbangan. Jadi yang maunya jadi rumah sederhana asal kebaikan. Setiap rumah kita ini boleh terima jamaah surah, walaupun hanya dua ada hijab, tidak ada hijab disebut tersebut. Yang mau satu pintu segala macam kargo jadi di Hong Kong, teman-teman di luar negeri justru lebih kecil Pak dibanding orang-orang Indonesia sebetulnya. Nah, rupanya jadi sudah dari kita berhajat Pak. Jadi sebetulnya yang berhajat terima jamaah itu bukan jamaah yang mencari, tapi justru rumah yang mencari jamaah. Di mana jamaah masuk, di mana jamaah masuk, kita cari. Jadi yang meter kan rumah kita ini semua siap terima jamaah surat. Bapak yang mulia, satu orang soleh ini subhanallah ya mulia. Doa datang tamu kan rumah kita kan begitu. Datangnya tamu mesti diberi rahmat, pulangnya tamu mesti diberi dosa diampuni. Ini ada 5 pasang perempuan di rumah kita misalnya. Dia taklim di malam hari tahajud, nangis 3 hari 3 malam Pak. Bapak di tempat saya masih ada orang kadang-kadang kalau ada orang meninggal ngaji di kubur dibayar deh Pak. Imam subhanallah di imah orang taklim ngaji tahajud tilupatin itu dibayar Pak. Luar biasa, masa ngantar jamaah masuk juga. Jadi ini penting kita berhajat ini minimal selama 3 hari 3 malam, keburukan rumah kita ini habis ketika datang jamaah ke tempat kita yang ini. Jadi sekalian hari bagaimana setiap diri kita niat rumah kita untuk terima jamaah masuk. Kemudian yang mulia sekalian, kalau kita sudah menggerak ini yang mulia, lama kelamaan yang mulia subhanallah, ini takazah kita kemanapun kita pergi akan mudah dengan mempersiapkan makumi dengan sempurna ini. Jadi bapak sekalian, lama kelamaan yang mulia nanti hidupkan masjid 24 jam, rumah 24 jam. Kemudian bapak sekalian kepada orang lama menyampaikan, ini takazah dan masyarakat kita adalah hidupkan masjid 24 jam. Siapa pesertanya? Ahli kampung kita. Kita dengan ahli kampung kita pesan menghidupkan masjid 24 jam. Kemudian lama kelamaan yang rumah pun hidupkan 24 jam. Siapa pesertanya? Ahli keluarga kita. Anak kita, istri kita adalah peserta 24 jam. Rumah kita hidup dengan amal. Yang terakhir, sudah masjid 24 jam hidup dengan amal. Rumah hidup dengan amal 24 jam. Lama kelamaan hati kita 24 jam takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pesertanya? Tangan kita, mata kita, telinga kita, seluruh panca indera kita takluk kepada Allah 24 jam. Kalau masjid sudah 24 jam, rumah sudah 24 jam, dan hati 24 jam takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, iya Pak, ngadehes ka Allah sudah tenang dengan seperti ini. Sehingga amal kita sudah bagus luar biasa, yang sehingga takkan seluruh akan terbeli. Kapan? Ketika kita baik sangka kepada Allah dan mujahadah dalam amal. Bapak sekalian, takazah kita semakin banyak, maka persiapan kita makomi kita buat amal sungguh-sungguh. Haji Alim menyampaikan, kalau pengen hasil yang luar biasa, bikin amal yang luar biasa. Ya, ibu yang duduk di sini, takazah yang akan kemanapun luar biasa. Sekarang niat pulang ke rumah buat amal yang luar biasa. Semua terima amal. Insya Allah.